Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, mohon izin saya akan memaparkan materi mata kuliah manajemen risiko terkait risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas dengan saya Dea Magilsa, NIM 2021 122 1003. Risiko likuiditas pengertiannya adalah yang diambil dari risiko. Risiko itu sendiri adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi saat mengambil keputusan. Selanjutnya untuk likuiditas sendiri pengertiannya adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang secara tepat waktu, termasuk melunasi utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Maka demikian untuk pengertian risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan yang baik. Jadi untuk pendanaan arus kas tersebut atau aset likuid yang berkualitas tinggi itu diharapkan dapat digunakan tanpa mengganggu proses bisnis atau aktivitas di kondisi keuangan dan kondisi aktivitas di perusahaan tersebut. Selanjutnya, risiko likuiditas ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah funding liquidity risk, adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan aktiva yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber lainnya, atau risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan arus kas tanpa mempengaruhi kegiatan operasional dan atau kondisi keuangan. Yang kedua, ini adalah market liquid risk, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan penjualan posisi dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan pasar. Risiko likuiditas perbankan merupakan akibat dari interaksi antara aset dan liabilities, sehingga permasalahan likuiditas pada bank dapat terjadi karena kejadian berikut ini. Jadi ada beberapa hal-hal yang dapat
terjadinya likuiditas pada bank. Antara lain ini yang pertama adalah pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar dan bank tidak memiliki sumber dana yang liquid. Yang kedua, bank telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah yang besar, tetapi pada saat terrealisasi, bank tidak memiliki dana yang cukup, maka tidak dapat membayarkan komitmen pembiayaan di awal itu, karena dananya tidak cukup. Yang ketiga, terjadi pemburukan aset sehingga nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dan tidak ada uang masuk untuk bank. Yang keempat, bank kalah clearing dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Sumber-sumber risiko likuiditas ini ada 4 sumber, yaitu yang pertama adalah komposisi dari aset, utang dan transaksi rekening administratif. Yang kedua adalah konsentrasi dari aset dan utang. Yang ketiga adalah kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Yang keempat, akses terhadap sumber pendanaan. Sumber risiko yang pertama ini adalah komposisi dari aset, utang, dan transaksi rekening administratif yang terdiri dari yang pertama itu adalah aset likuid primer dan aset sekunder dibagi total aset. Yang kedua, aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan. Yang ketiga, aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan non-inti. Yang keempat, ini adalah aset likuid primer dibagi pendanaan non-inti jangka pendek. Yang kelima, pendanaan non-inti dibagi total pendanaan. Sumber risiko likuiditas di sini yang kedua konsentrasinya adalah dari aset dan utang, di mana konsentrasi aset ini adalah berupa penyediaan dana dari sektor perusahaan yang tidak dikuasai oleh perusahaan dapat mengganggu posisi likuiditas. Yang keempat, konsentrasi aset dan utangnya ini dari sisi konsentrasi utangnya adalah apabila penyedia dana besar yang cenderung sensitif terhadap peringkat kredit dapat menimbulkan masalah pada posisi likuiditas apabila terjadi penarikan dana. Selanjutnya, sumber risiko yang ketiga ini adalah kerentanan pada kebutuhan pendanaan, di mana kerentanan perusahaan pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Pada kondisi normal maupun krisis untuk memenuhi kebutuhan pendanaan,
antara lain melalui analisis profil, proyeksi kas, dan stress testing. Sumber risiko selanjutnya adalah yang keempat, ini terkait akses terhadap sumber pendanaan, di mana kemampuan perusahaan memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun kondisi krisis. Penilaiannya antara lain difokuskan pada reputasi perusahaan untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaan. Terkait identifikasi kebutuhan likuiditas, pengelolaan likuiditas berbeda sesuai dengan dua kondisi, yaitu yang pertama adalah time versus severity. Ini yang menunjukkan jangka waktu dan kondisi likuiditasnya. Yang kedua, risiko likuiditas dan liquidity maturity gap. Untuk penjelasannya yang pertama, identifikasi yang pertama ini adalah time versus severity. Ini yang menunjukkan jangka waktu kondisi likuiditasnya, di mana apabila jangka waktunya itu adalah pendek dan severity-nya itu low, maka tidak ada kebutuhan likuiditas yang mendesak, termasuk kebutuhan harian dan juga musiman. Namun apabila jangka waktunya ini adalah pendek, tapi severity-nya itu acute, maka kebutuhan dana jangka pendek yang mendesak akibat krisis biasanya. Selanjutnya, untuk yang jangka waktunya panjang, namun severity-nya ini low, ini adalah tidak adanya kebutuhan likuiditas yang mendesak, termasuk kebutuhan likuiditas musiman. Dan untuk identifikasi selanjutnya yang jangka waktunya panjang dan severity-nya ini adalah acute, ini adalah krisis likuiditas jangka panjang akibat institution spesifik atau sistemik. Nah, ini kebutuhan dana jangka pendek ini yang mendesak akibat krisis tadi, itu contohnya adalah adanya isu politik yang berdampak ke masyarakat yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Itu biasanya yang terjadi di saat kebutuhan dana jangka pendek yang sifatnya mendesak akibat krisis tadi. Selanjutnya untuk yang identifikasi kebutuhan likuiditas, untuk poin rasio likuiditas dan liquidity gap, ini adalah untuk mengukur risiko likuiditas. Bank bisa menggunakan beberapa indikator risiko. Antara lain ini adalah financing to deposit ratio atau FDR. Yang kedua adalah rasio konsentrasi dana nasabah besar. Yang ketiga ini adalah aset liquid atau total kewajiban. Selanjutnya yang keempat ini adalah proyeksi arus kas 3 bulan yang bersumber dari DPK. Yang kelima ini adalah primary reserve atau GWM. Yang keenam adalah secondary reserve atau cadangan likuiditas. Yang ketujuh ini maksimum cumulative outflow atau MCO. Yang terakhir adalah rasio gap jatuh tempo 1 bulan ke depan.
Nah, untuk pengukuran risiko likuiditas tersebut digunakan untuk mengukur risiko likuiditas menggunakan pendekatan flow base atau liquidity gap analysis. Bank melakukan perhitungan dengan memetakan aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala waktu tertentu atau maturity bucket berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu kontraknya. Nah, gap yang dimaksud adalah di sini selisih antara jumlah dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Ini ada beberapa jenis gapnya. Yang pertama adalah gap positif, itu berarti aset lebih besar dari kewajiban pada periode maturity tersebut. Yang kedua ini adalah gap negatif, itu adalah berarti kewajiban lebih besar dari aset pada periode maturity tersebut. Sedangkan untuk gap kumulatif adalah akumulasi nilai gap pada periode tersebut dan periode sebelumnya. Selanjutnya terkait manajemen risiko likuiditas, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas. Yang pertama adalah menerapkan corporate governance secara efektif melalui pengawasan aktif untuk pengendalian terhadap risiko likuiditas. Yang kedua, menerapkan strategi, kebijakan, prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko likuiditas. Yang ketiga, memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan penggunaan sistem monitoring. Yang keempat, pengelolaan likuiditas intraday secara aktif. Menambahkan informasi terkait sistem monitoring ini, yang dimaksud adalah penilaian arus kas dan analisis sumber penggunaan dananya. Sedangkan untuk pengelolaan likuiditas intraday yang secara aktif ini adalah merupakan bagian integral dari strategi manajemen risiko likuiditas yang baik, sebab minimnya data intraday dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi kesenjangan antara posisi perkiraan arus masuk dan arus keluar dengan posisi yang sebenarnya. Selanjutnya yang kelima adalah mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan. Yang keenam, memelihara sejumlah marketable securities yang liquid. Yang ketujuh, memiliki contingency funding plans atau CFP pada saat kondisinya krisis. Jadi perlu ada contingency funding plans di saat nanti perusahaan itu kondisinya krisis. Kita sudah ada contingency funding plans-nya. Selanjutnya ini adalah memiliki internal control dan internal audit yang andal untuk memantau proses permasalahan risiko likuiditas. Jadi memang perlu ada kontrol dari internal perusahaan. Jadi sudah ada warning apabila akan terjadinya likuiditas atau liquid di suatu perusahaan. Kita sudah mengetahuinya lebih awal gitu. Apabila kita memiliki internal kontrolnya dan internal audit yang andal.
Selanjutnya terkait kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Ini dalam menetapkan kebijakan mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk penerapan strategi dan limit manajemen risiko, bank wajib menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi, misi, strategi bisnis, tingkat risiko yang akan diambil, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, dan kapasitas pendanaan bank secara keseluruhan. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang itu harus meliputi beberapa hal. Ini antara lain adalah kewenangan dan tanggung jawab manajemen likuiditas, komposisi aktiva dan kewajiban, manajemen likuiditas atas dasar jenis valuta. Selanjutnya adalah indikator peringatan dini, penetapan limit, stress testing, sistem informasi, dan yang terakhir adalah rencana pendanaan darurat. Jadi memang diperlukan sekali ini rencana pendanaan darurat untuk kebijakan dan prosedur yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya untuk komposisi aktiva dan kewajiban itu harus memperhatikan diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan dan penetapan sejenis serta alokasi aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktiva liquid berkualitas tinggi. Manajemen risiko likuiditas termasuk mengendalikan risiko likuiditas pada berbagai jenis valuta, berbagai wilayah dan lini bisnis, dan manajemen likuiditas harian termasuk intrahari tadi, intraday, dan juga sistem informasi manajemen risiko dan sistem lain yang secara memadai diperlukan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas termasuk pelaporan likuiditas. Selanjutnya terkait indikator peringatan dininya, ini ada 2 indikator yang perlu dimiliki. Yang pertama adalah indikator internal, itu adalah antara lain meliputi kualitas aktiva yang memburuk, maaf, bukan yang harus dimiliki ya, ini indikator-indikator peringatan dininya itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah indikator yang harus diperhatikan adalah dari indikator internal dan dari indikator eksternal. Di mana untuk indikator internal antara lain meliputi kualitas aktiva yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aktiva, dan konsentrasi pada sumber pendanaan. Ini peningkatan currency mismatch yang pelampauan limit yang terjadi secara berulang. Peningkatan biaya dana secara umum dan atau posisi arus kas yang semakin buruk akibat maturity mismatch yang besar, terutama pada skala jangka pendek. Selanjutnya
Ini indikator eksternal, yaitu antara lain meliputi informasi publik yang negatif terhadap bank, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham bank secara terus-menerus, juga penurunan fasilitas kredit lain yang diberikan oleh bank koresponden, dan peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Selanjutnya terkait penerapan batasan atau limit, di mana penerapan limit antara lain limit mismatch arus kas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif, limit konsentrasi pada aktiva dan kewajiban, pinjaman overnight, dan rasio-rasio likuiditas lainnya. Kebijakan prosedur dan proses penetapan limit ini harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan audit trail. Selanjutnya untuk kategori risiko likuiditas dari segi perbankan, ini yang pertama adalah risiko likuiditas selanjutnya ini terkait penerapan batasan atau limit. Penerapan limit antara lain limit mismatch atau arus kas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif, limit konsentrasi pada aktiva dan kewajiban, pinjaman overnight, dan rasio-rasio likuiditas lainnya. Kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan audit trail. Kebijakan dan prosedur ini serta penerapan limit ini juga perlu dievaluasi dan dilakukan update secara berkala agar tetap terupdate informasinya. Itu perlu dilakukan. Selanjutnya terkait kategori risiko likuiditas dari segi perbankan, ini ada yang pertama adalah risiko likuiditas pasar, di mana ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Untuk pengukuran likuiditas bank ini dilakukan dengan beberapa proses. Yang pertama adalah sumber penggunaan likuiditas, di mana untuk mengukur posisi likuiditas adalah net liquidity statement,
yang berisikan daftar sumber dan penggunaan likuiditas dan posisi likuiditas bersih. Lembaga keuangan juga dapat memperoleh dana likuid melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan menjual aktiva likuid, yang kedua dengan meminjam dana dari pasar uang, dan yang ketiga menggunakan lebihan cadangan uang tunai di atas syarat minimum. Untuk pengukuran likuiditas selanjutnya, yang kedua ini adalah peer group ratio comparisons. Ini adalah membandingkan rasio-rasio tertentu dengan neraca. Seperti yang pertama ini adalah rasio loan to deposit, borrowed fund to total asset, dan commitment to lend to asset. Yang paling sering digunakan ini adalah rasio loan to deposit. Pengukuran yang ketiga ini adalah liquidity index, yang menggunakan liquidity index untuk mengukur potensi kerugian yang dapat diderita lembaga keuangan dari penjualan tiba-tiba dari aktiva dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima pada harga pasar wajar berdasarkan kondisi normalnya pasar. Yang keempat, ini adalah financing gap and financing requirement. Itu adalah penentuan financing gap lembaga keuangan tersebut. Jika gap ini positif, maka lembaga keuangan harus membiayai gap dengan kas dan melikuidasi aset dan atau meminjam dana dari pasar uang. Selanjutnya terkait regulasi tentang likuiditas. Peraturan tentang likuiditas ini memang tidak secara jelas diatur dalam tingkat kesehatan bank dan aturan terkait manajemen risiko. Namun, karena risiko likuiditas ini sangatlah penting, maka Basel Committee melalui Basel III yang selanjutnya merujuk pada OJK sebagai pihak regulator di Indonesia mengatur likuiditas ini dengan 2 aturan yang sangat detail. Nah, berikut ini adalah penjelasan terkait regulasi likuiditas. Yang pertama adalah liquidity coverage ratio atau LCR. Pengaturan terkait LCR ini mewajibkan pihak bank untuk mampu mempersiapkan alat likuiditas dengan kualitas tinggi sebagai bentuk antisipasi keperluan arus kas keluar bersih dalam kurun waktu itu adalah 30 hari ke depan dalam kondisi skenario stres. Kondisi tekanan itu. Ketentuan akan hal tersebut sudah diatur dalam POJK nomor 42/POJK.03 tahun 2015 terkait kewajiban pemenuhan rasio kecukupan untuk bank umum. Yang kedua, regulasinya adalah Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Regulasi NSFR ini mewajibkan setiap bank menyediakan dana stabil yang berbentuk liabilities dan modal untuk bisa mendanai kegiatan-kegiatan pada aset dan juga rekening administratif.
di mana itu artinya adalah pihak bank diminta untuk mempersiapkan tenor penyaluran dana dengan tenor sumber dananya. Jika bank memiliki rencana untuk melakukan pembiayaan dalam jangka waktu yang lama, maka pihak bank harus menggunakan sumber daya yang memiliki jangka waktu yang lama juga. Untuk peraturan ini diatur dalam POJK nomor 50 garing POJK.03 tahun 2017. Ini terkait kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih untuk bank umum. Selanjutnya terkait perhitungan rasio likuiditas ini ada beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama adalah current ratio. Ini menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety, kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut untuk dinilai dari jangka waktunya, kemampuan pembayarannya itu. Di mana apabila current rasio yang tinggi, maka semakin baiklah posisi para kreditor itu. Karena terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar pada tepat waktu. Dan sebaliknya apabila current rasio yang rendah ini lebih banyak mengandung resiko daripada suatu current rasio yang tinggi. Jadi ini kebalikannya dari current rasio dengan hasil yang tinggi. Apabila rendah, mungkin dia kemungkinan besar tuh malah kesulitan untuk membayar tepat waktu sesuai jatuh temponya. Untuk formulasinya, current rasio sendiri adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar atau current assets dibagi dengan current liabilities. Rasio selanjutnya yang digunakan ini adalah quick ratio. Ini disebut juga sebagai asset test ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Jadi, persediaan perusahaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan quick ratio ini. Karena dianggap persediaan itu memerlukan waktu lama untuk direalisir menjadi kas. Jadi dieksekutlah dalam formulasinya sendiri ini terlihat bahwa persediaan ini sebagai pengurang dari aktiva lancar. Jadi untuk formulasinya adalah aktiva lancar dikurang persediaan lalu dibagi dengan utang lancarnya, atau current assets dikurang dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Ini juga ada besar kecilnya risiko likuiditas. Ini bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama adalah kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk memperhatikan tingkat fluktuasi dana. Yang kedua, ini ketepatan dalam mengukur struktur dana termasuk kecukupan dana non-PLS. Yang ketiga, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
Yang keempat, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank. Ini bank juga dapat terhindar dari resiko yang tidak perlu terjadi. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah standarisasi dan memutakhirkan semua kebijakan dan prosedur bank. Lalu memanfaatkan keuntungan diversifikasi, melakukan proses pendidikan mengenai risiko secara berkelanjutan untuk semua pegawai, membangun konstruksi portfolio aset, dan mengkaji penetapan limit risiko. Selanjutnya, untuk membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, risiko yang dapat merugikan bank antara lain itu adalah yang pertama adalah tidak memadainya modal yang tersedia. Juga yang kedua ini risiko pemberian fasilitas kredit, dan yang ketiga ada risiko kecurangan. Ini adalah tujuan utama terkait manajemen risiko likuiditas, yaitu adalah secara lebih spesifik tujuan dari manajemen likuiditas adalah untuk yang ke-1 itu pemelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu mampu memenuhi utang perusahaan yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal sehingga bisnis atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Selanjutnya yang keempat ini adalah menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perusahaan. Ada beberapa tantangan juga untuk manajemen risiko likuiditas. Ini saya coba sampaikan beberapa tantangan-tantangan yang sukses dihadapi dengan manajemen risiko likuiditas. Apabila kita menerapkan manajemen risiko likuiditas, ini tantangan-tantangan ini dapat dihadapi atau bisa diselesaikan. Yang pertama, ini tidak ada tampilan likuiditas yang terpusat. Ini tantangan ini departemen dan unit bisnis terpisah membatasi kemampuan perusahaan untuk memahami posisi likuiditasnya atau memahami dampak aset likuid serta kelas-kelas aset di seluruh unit bisnis dan kelas aset. Selanjutnya adalah kemampuan analitik terbatas. Nah, ini tanpa kemampuan analitik yang memadai, perusahaan memiliki kesulitan ekstrem dalam memproyeksi arus kas untuk transaksi yang mendasarinya. Ini terutama transaksi yang berjumlah besar, maka dari itu ini suatu tantangan nih bagi perusahaan atau bank untuk memiliki analitik. Kita harus memiliki analitik yang memadai agar untuk memperkecil terjadinya risiko likuiditas. Itu sangat dipentingkan sekali untuk kemampuan analitik perusahaan ini. Apalagi transaksi keuangan perusahaan yang jumlahnya
cukup besar ya, itu yang sangat mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, ini yang ketiga adalah pengujian tekanan yang tidak membadai atau yang tadi stress testing tadi yang belum memadai. Karena terlalu banyak perusahaan telah mengabaikan perdagangan dan pendanaan pertimbangan likuiditas dalam pengujian tekanan atau stress test tadi. Mereka tidak siap untuk menghadapi dampak guncangan pasar sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari posisi dengan mudah untuk menarik pendanaan baru. Yang keempat, mengatasi pola pikir kepatuhan. Ini adalah perusahaan terlalu fokus pada persyaratan kepatuhan di sekitar manajemen risiko. Perusahaan tersebut mungkin mengabaikan manfaat bisnis yang dapat diperoleh. Jadi, pola pikir kepatuhannya hanya terfokuskan pada satu persyaratan di manajemen risiko likuiditas itu aja. Ini juga saya coba sampaikan langkah-langkah untuk mendapatkan manajemen risiko likuiditas yang baik. Ini saya coba paparkan dari ada tiga langkah, itu untuk melembagakan sistem manajemen risiko likuiditas yang efektif di organisasi atau perusahaan. Ada tiga langkah tersebut yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetapkan kerangka kerja analitik untuk menghitung risiko, mengoptimalkan modal, dan mengukur peristiwa pasar serta likuiditas. Meminimalkan dampak guncangan pasar serta mencari peluang arbitrase yang lebih baik dengan menganalisis dampak perubahan dalam biaya likuiditas yang mendekati waktu nyata sehingga perusahaan dapat bertindak dengan presisi, lebih tepat dan lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah temukan solusi yang dioptimalkan dengan cepat untuk kebutuhan likuiditas dan modal perusahaan dengan mengevaluasi likuiditas pasar dan skenario pengoptimalan di seluruh perusahaan dengan menggunakan analisis skenario cepat dan berdasarkan permintaan pada portofolio, posisi, dan instrumen yang paling kompleks di berbagai horizon waktu. Yang kedua adalah langkahnya terkait kelola data. Untuk pengelolaan data ini dapat pandangan terpusat likuiditas perusahaan dengan mengintegrasikan informasi pasar yang terbaru, pembaruan portfolio, pengembalian modal, dan pandangan pasar likuiditas pada basis skenario dalam satu hari. Ini apabila pengelolaan data yang baik, maka juga manajemen risikonya akan lebih baik. Selanjutnya, terkait integrasikan proses manajemen risiko. Ini adalah dinilai dari portofolio yang kompleks dan kelas aset dengan mengintegrasikan penilaian portofolio dan analisis skenario pada platform tunggal dan langsung nilai dampak potensial guncangan pasar masa depan dan skenario likuiditasnya. Ini ada solusi untuk mengatasi risiko likuiditas
Yang pertama adalah kita bisa melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang selanjutnya menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga inilah menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat, ini memperhatikan setiap kebijakan moneter yang terbaru, perlu difokuskan juga apabila ada kebijakan-kebijakan moneter yang baru dari pemerintah. Yang kelima ini melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan, kita juga harus mempersiapkan mitigasi risikonya untuk mengatasi apabila terjadinya risiko likuiditas. Ini yang pertama adalah penetapan risk appetite, itu adalah tingkat toleransi risiko dari manajemen bank yang dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Risk appetite terdiri atas dua komponen utama, yaitu risk tolerance dan risk limit. Yang kedua ini adalah identifikasi risiko. Ini adalah proses identifikasi risiko, merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko ini harus dilakukan secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah pengukuran risiko likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas ini untuk melihat apakah sebuah perusahaan atau bank itu dikategorikan liquid atau tidak, maka dapat digunakan current ratio sebagai alat untuk menganalisanya. Current ratio juga biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan. Jadi kembali lagi menggunakan current ratio tadi yang apabila hasilnya tinggi itu ada tingkat pembayaran tepat waktunya lebih besar, gitu. Bisa dinilai dari situ. Yang keempat ini adalah mitigasi risiko likuiditas. Itu adalah suatu langkah untuk pencegahan untuk menanggulangi risiko yang ada. Yang kelima ini adalah proses review risiko. Ini pada tahapan evaluasi dan review risiko, tingkat risiko aktual yang terjadi pada bank dimonitor dan dibandingkan dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya terkait kesimpulannya dan hasil pembahasan terkait risiko likuiditas ini dalam melakukan memang ada beberapa aspek dan kunci dalam perspektif pengendalian risiko likuiditas. Ini juga bisa dilakukan dengan menyusun strategi pendanaan khususnya pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Juga dapat dilakukan untuk persiapan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan strategi yang diambil. Selanjutnya itu adalah
aktif untuk mengukur posisi likuiditas bank. Yang keempat ini bisa juga mengkaji rencana darurat keuangan bank agar mampu mengatasi masalah likuiditas dengan biaya yang relatif lebih murah. Jadi dalam melakukan berbagai kegiatan usaha juga tentunya kita tidak akan bisa terlepas dengan yang namanya itu resiko. Maka dari itu, cara yang paling bijak dalam mengatasinya adalah dengan mengendalikan penyebabnya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa penyebabnya, beberapa sumber, cara-cara identifikasinya gimana, itu mungkin kita bisa melakukannya dengan bijak dalam mengatasi untuk pengendalian penyebabnya itu. Dengan melakukan manajemen yang tepat serta memitigasi berbagai risiko likuiditas secara baik. Tadi juga sudah disampaikan beberapa mitigasi risikonya, cara-caranya untuk memitigasi risiko likuiditas. Likuiditas ini adalah faktor yang sangat penting untuk bisa menentukan operasional perusahaan, maka dibutuhkan strategi dan manajemen risiko yang matang, yang andal, yang memadai, agar tingkat likuiditas perusahaan bisa bertahan dengan baik. Itu yang harus dilakukan. Selanjutnya juga faktor yang paling penting dalam mengurangi risiko likuiditas adalah dengan melakukan pembukuan yang tepat dan akurat, sehingga nantinya akan memudahkan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan yang bijak untuk bisnis di masa depan. Dalam perbankan juga tidak dapat dipungkiri memiliki risiko dalam sistem operasionalnya yang dijalankan. Ada beberapa risikonya juga, itu risiko likuiditas, sehingga bank sudah mengantisipasi akan terjadi hal-hal seperti itu atau membuat langkah-langkah strategis atas risiko likuiditas yang dihadapi. Itu yang tadi disebutkan di awal, kita lakukan identifikasi risikonya, dilakukan pengukuran risikonya, dan dilakukan pemantauan risiko secara rutin, dilakukan evaluasi juga secara rutin. Baik, mungkin demikian pemaparan saya terkait manajemen risiko likuiditas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pemaparan terkait materi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.